Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam episode ke-200. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hanya semata-mata karena kemurahan dan kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih-Mu, mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu yang nyata, dan kami boleh menyerap semaksimal mungkin apa yang telah Kau wahyukan untuk disampaikan, dan kami berterima kebenaran-Mu, dan itu semua akan mengubahkan seluruh jalan pikiran kami dan gaya hidup kami, bahkan tujuan hidup kami akan lebih-lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pemirsa Tuhan berkati bisa menerima yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berserah. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Tangan hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Saat saya masih menjadi pengusaha, sering saya pesan dan memberikan penekanan kepada staf, apalagi sekretaris, agar mereka menerapkan dengan bijak pengklasifikasian tugas pekerjaan dengan urutan dari yang penting, sangat penting, dan yang amat sangat penting. Karena itu, pekerjaan yang amat sangat penting
harus dilakukan pada urutan yang terutama, dan setelah itu baru pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang sifatnya hanya sekedar sangat penting atau yang hanya penting saja. Dalam realita memang banyak orang cenderung melakukan hal-hal yang amat sangat penting saja menurut pandangan mereka pada urutan yang pertama atau yang utama. Seharusnya demikian juga dengan perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah bijak bila kita sebagai orang percaya dapat memahami dengan jelas dan memiliki sikap bahwa mengutamakan Tuhan Yesus merupakan hal yang amat sangat penting dalam hidup ini. Kalau ingin berhasil hidup berkenan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seberapapun lamanya kita diizinkan Tuhan hidup. Memang ada saja orang percaya yang merasa dirinya sudah mengutamakan Tuhan, tetapi menurut penilaian Tuhan tidaklah demikian. Artinya mereka masih belum, bahkan ada sebagian orang yang sama sekali tidak mengerti untuk mengutamakan Tuhan dengan benar agar dapat menjalani kehidupan dengan benar dan berhasil dengan benar. Sah-sah saja ada orang yang merasa sudah mengutamakan Tuhan, namun berdasarkan versi mereka sendiri. Mereka berpikir kehendak Tuhan adalah A, B, dan C tanpa bertanya dengan sungguh-sungguh apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya apakah yang diutamakan Tuhan? Meskipun hal-hal yang diutamakan mereka itu merupakan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, yang dapat menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kembali lagi, jika seseorang mengutamakan Tuhan, berarti ia harus mengutamakan apa yang diinginkan Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginannya, atau yang diinginkan Tuhan adalah seperti yang ada dalam pikirannya sendiri. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita mencermati sebagian dari penggalan surat dari Paulus yang tercatat di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 18. Demikian bunyinya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Paulus menyatakan Yesus adalah gambar atau pencerminan Allah yang tak kelihatan. Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Dia. Dia adalah yang sulung. Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat atau gereja. Dia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Yesus lebih utama dalam segala sesuatu. Dari apa yang dinyatakan oleh Paulus, bahkan ada yang berulang kali ditekankan bahwa Yesus adalah yang sulung, yang lebih utama, yang terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Seharusnya jelas bagi kita di sini bahwa sudah sepatutnya lah dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai orang-orang percaya, kita wajib mengutamakan Yesus dari apapun juga yang ada di dunia ini. Yesuslah Sang Pencipta segala sesuatu yang ada. Dialah penebus dan juru selamat bagi semua manusia yang percaya dan menerimanya. Yesus adalah Tuhan, Tuan dan Raja atas hidup semua orang percaya. Yesus adalah alasan dan tujuan kita hidup di dunia ini, seperti yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang tercatat dalam
2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus adalah pencipta, penebus, juru selamat, Tuhan, dan Raja atas hidup kita, yang telah mati dan dibangkitkan untuk semua orang yang percaya dan menerimanya. Maka sudah seharusnya juga kita menjadikan Yesus sebagai alasan atau tujuan hidup kita. Semua orang percaya seharusnya dapat menjalani sebuah kehidupan yang mengutamakan Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan yang terutama. Sekali kita menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup yang terutama, maka kehendaknya harus kita jadikan prioritas utama. Bukan lagi apa yang menjadi keinginan kita yang cenderung egosentris, yang cenderung menuruti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, serta hal-hal yang sudah terkontaminasi oleh nilai-nilai duniawi dan yang kompromistis. Apa yang indah, yang mulia, yang luhur, yang tidak tercemar, yang berkenan kepada Tuhan, itu semua seharusnya dijadikan tujuan yang kita harus kejar dan perjuangkan dan menaatinya. Sebaliknya, apa yang cemar, yang cenderung menggiring kita kepada perbuatan dosa, apa yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus dijauhi semua. Jangan dituruti, jangan dilakukan. Coba kita lihat seseorang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup, minimal ada 4 akibat berikut yang akan dialami. Antara lain, pertama, kecewa, putus asa, merasa hidup tak berarti karena hal-hal lain di luar Tuhan Yesus dijadikan tujuan hidupnya, sehingga ia berusaha mengejar, berjuang mati-matian, tetapi tak kunjung meraih atau memperolehnya. Akibat kedua adalah dia akan sangat terpukul, stres, mental illness, karena sudah mengejar, berjuang, dan sudah mendapatkan apa yang dijadikan tujuan hidup di luar Tuhan. Namun tak disangka, itu semua bisa hilang, sirna, lenyap. Padahal kemungkinan demikian sangat rentan terjadi dalam dunia ini, dalam segala sesuatu. Akibat yang ketiga adalah merasa tertipu, terpedaya, karena apa yang dijadikan tujuan hidup di luar Tuhan, ternyata setelah mendapatkannya pun tidak mengalami kepuasan. Dan hanya ada satu rasa, yaitu ya hanya begitu saja. Terbelenggu, itu adalah kondisi ataupun akibat yang keempat. Terbelenggu, menderita, tersiksa, berduka, karena ketika mengejar, berjuang untuk meraih tujuan hidup di luar Tuhan, malah jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan menyimpang dari iman. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, keadaan atau akibat-akibat demikian sangat mudah kita lihat. Ya, ada kalanya kita jadikan uang jadi pengejaran kita, atau hal-hal lain, nama baik dan lain sebagainya, ataupun kekayaan, lalu kita berjuang mati-matian, dan sekali kita habis-habisan tenaga kita, mati-mati mengejarnya dan tidak memperoleh, kita akan berasa, kenapa aku ini kalah sama orang lain? Kenapa hidupku sangat lemah dan tidak berarti? Dan kondisi kedua atau akibat kedua itu ialah
Ya, di dalam dia mengejar segala apapun yang dia ingin capai di luar Tuhan, setelah dia mendapatkannya, suatu hari mana tahu tiba-tiba hilang lenyap. Ada seorang pengusaha yang kaya raya, ya banyak keberhasilan, banyak uangnya, banyak benda-benda yang dimiliki. Namun tak disangka satu hari dia terima telepon, dia berkata ini telepon maut. Dalam satu kali terjadi kebakaran di gudangnya. Semua bahan-bahan tekstil yang mahal-mahal yang diimpor, yang dijualnya, semuanya habis lenyap karena kebakaran itu. Dan dia sempat breakdown mental, sakit mental, mental illness, depresi. Sampai 6 bulan dia tidak bisa bicara karena merasakan terpukul. Apa yang dimiliki dikejar, ternyata hilang, lenyap, sirna begitu saja. Dan keadaan yang ketiga atau resiko atau akibat yang ketiga ialah kejar segala sesuatu yang dianggap penting di luar Tuhan. Setelah dia mendapatkan itu, dia tidak merasa seperti apa yang dibayangkan. Dia tidak mendapatkan satu kepuasan batin. Dan dia hanya bisa berkata, ya cuma begitu saja, tahu dari dulu, tidak usah aku mati-mati mengejarnya. Dan yang keempat ialah akibat yang sungguh-sungguh menyedihkan. Karena demi mengejar sesuatu yang sementara di luar Tuhan, akhirnya dirinya mengikatkan diri, dirinya terbelenggu, dan dirinya rela menyimpang dari iman dan akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan berbagai hal-hal buruk yang membuat dirinya sangat menderita, dan dia bisa menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan pun sangat-sangatlah mungkin. Karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, dan kita fokus kepadanya. Sungguh miris bila ada yang menyatakan diri sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika diuji perihal integritas di dalam kehidupan, ternyata ia sangat mengabaikan kehidupan yang mengutamakan Tuhan Yesus di segala area kehidupan, bahkan tidak mau menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya, melainkan yang hal-hal lain. Adalah penting, perlu, dan krusial bagi kita semua untuk dapat menjalani sebuah kehidupan yang mengutamakan Yesus di atas segala sesuatu dan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup atau fokus yang tak tergantikan oleh apapun yang di dunia ini. Sehingga kita dapat berhasil meraih hidup yang berkenan kepada hati Tuhan, dan kita dapat mempermuliakan nama Tuhan, dipandang layak untuk diberkati sedemikian, hingga kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tema program All by Grace episode ke-200 ini adalah bagaimana mengutamakan Tuhan dengan benar. Mari kita belajar bersama mengenai bagaimana mengutamakan Tuhan dengan benar. Ya, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk dapat mengutamakan Tuhan dengan benar dalam kehidupan ini. Antara lain, yang pertama, mencari tahu apa yang Tuhan utamakan. Sah-sah saja orang menyebut dirinya sudah mengerti mengutamakan Tuhan, menurutnya sudah benar, sudah sesuai, padahal dalam prakteknya tidaklah demikian, karena orang yang mengutamakan Tuhan dengan benar akan mengerti mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu, dan mana yang Tuhan paling prioritaskan kehendaknya itu selain dari jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan merencanakan, mempersiapkan karya penebusan dan penyelamatan bagi semua umat manusia agar dapat berbalik kepadanya. Dalam hal ini tercermin kasih Tuhan yang begitu besar, agung bagi manusia. Tujuan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia hingga mati di atas kayu salib adalah untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar bagi semua manusia yang telah terjerumus
di dalam dosa seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus menulis suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3-4 mengatakan, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Petrus juga menulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 hal yang serupa, bahwa kehendak Tuhan yang paling diutamakannya adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apalagi ketika mencermati apa kata Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga 14 dan Lukas pasal 15 ayat 10, akan kita temukan penekanan Tuhan Yesus terhadap kehendaknya yang paling diutamakan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Matius 18 ayat 12 hingga 14, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sungguh, yang bisa membuat malaikat-malaikat bersukacita, bersorak-sorak, surga menjadi heboh bila ada satu orang bertobat dan diselamatkan. Ini menandakan hati Tuhan akan senang, gembira, bahagia jika ada orang-orang mau meresponi kasihnya, berbalik kepadanya dan diselamatkan, dipulihkan, sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang-orang lain lagi di luar sana kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya kita bisa ada sampai hari ini menjadi orang yang percaya Yesus. Itu semua adalah hasil usaha dan jasa dari orang-orang yang memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus. Mungkin itu orang tua kita, saudara, kakek, nenek, guru di sekolah atau di sekolah minggu, tetangga atau siapapun. Karena adanya kesediaan mereka yang mengutamakan Tuhan dan kehendaknya serta menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup mereka, sehingga bersedia menjadi alat penyampai kabar baik hingga kita dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kinilah saatnya giliran Anda dan saya untuk meneruskan estafet sebagai pengabar Yesus kepada orang-orang lain juga. Paulus berkata dalam Roma pasal 10 ayat 13 hingga 15, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam zaman akhir ini, hidup manusia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Tidak semakin mudah dan tidak semakin baik. Banyak orang sedang dalam keadaan galau, kacau, hilang pengharapan, tidak mengerti atau tidak menemukan jawaban bagi keselamatan hidup mereka. Mungkin saja itu tetangga kita, teman kita,
atau bahkan keluarga dekat kita sendiri. Inilah yang dimaksud Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Marilah kita mengutamakan apa yang Tuhan utamakan, yaitu agar tak seorang pun yang binasa, melainkan semua orang dapat memperoleh hidup yang kekal karena sudah diselamatkan. Bagian kita adalah memperkenalkan dan menuntun mereka agar mereka dapat mengenal, percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup menolong dan menyelamatkan mereka dan memberikan hidup yang kekal di surga, memberikan solusi atas segala masalah dan bisa menolong mereka, mengangkat semua beban hidup mereka dan melepaskan mereka dari segala keterbelengguan. Memang kehendak Tuhan yang terutama adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Tuhan juga memiliki kehendak yang lain secara spesifik bagi setiap orang percaya. Namun kehendak Tuhan yang paling diprioritaskannya adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Karena itu, apapun kehendak Tuhan bagi kita tetap harus mengerucut kepada tujuan utama Tuhan, yaitu jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya dapat menjalani sebuah kehidupan yang mengutamakan Tuhan dan kehendaknya dengan benar, sehingga segala janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan mereka secara nyata, dan apa yang menjadi rancangan Tuhan dapat dipahami, ditaati, dan terwujud nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya agar dapat mengalami suatu hidup di dalam segala kelimpahan seperti yang Yesus janjikan. Itu bagi orang-orang yang mau percaya, menaati kehendak Tuhan secara tepat dan sesuai. Karena itu, ingatlah selalu kehendak apa yang paling diprioritaskan oleh Tuhan, sehingga sekalipun ketika menyikapi sebuah situasi dan kondisi atau kejadian, kehendak Tuhan yang lain secara spesifik sudah dinyatakan dan akan kita lakukan, namun tetap harus mengarah kepada tujuan tersebut, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Andai kata suatu hari engkau mengalami sesuatu, dirimu dirugikan oleh orang lain, daripada kita berkelahi, berantem, debat, sampai kita harus memakan waktu banyak, mengorbankan waktu banyak, dan perasaan kita terganggu dan lain sebagainya, kita cepat-cepat ingat kehendak Tuhan adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Dan apapun dalam dunia ini jangan dijadikan sebagai fokus. Andai kata ada kerugian, semua apapun yang hilang, Tuhan bisa gantikan dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Dan kita ingat, jangan-jangan orang ini masih belum mengenal Tuhan Yesus, belum diselamatkan. Mari ingat kehendak Tuhan yang paling diprioritaskannya, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Demi jiwa-jiwa itu diselamatkan, kita sabar, kita mau mengalah, dan akhirnya melihat sikap kita demikian. Bukankah itu sebuah kesaksian hidup yang luar biasa, dan sangat-sangat besar kemungkinan orang tersebut terkesan dan akhirnya bisa dibawa datang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, apalagi kalau dalam kehidupan rumah tangga, ya secara keluarga besar atau keluarga inti, ada suami, istri, orang tua dengan anak, atau dengan anggota keluarga yang lain. Mungkin pernah terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian atau kesalahpahaman atau dirugikan dan lain sebagainya. Demi keselamatan jiwa-jiwa, kita harus betul-betul panjang sabar. Kapan kita bisa panjang sabar? Saat kita sudah tidak sabar lagi, kita bersabar. Itulah panjang sabar. Ya, Tuhan ingin supaya kasih ditunjukkan dalam perbuatan, bukan hanya di perkataan saja. Karena itu, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, sangat mudah kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan,
menggiring, menolong mereka sampai mereka bisa mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Jadi apapun kehendak Tuhan yang dinyatakan, baik dalam menyelesaikan masalah, baik dalam menjalankan usaha, baik dalam berinteraksi dengan manusia, kita selalu ingat kehendak Tuhan yang utama itu, yang paling diprioritaskan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kehendak-kehendak Tuhan yang lain, yang semua mengajarkan kita sikap mental moral yang baik dengan suatu karakter yang bisa menunjukkan karakter Kristus, kita taati. Dan kita tahu kita akan membawa mereka kepada tujuan yang paling diprioritaskan Tuhan. Kehendak Tuhan yang paling diprioritaskannya ialah supaya mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk meneruskan pengabaran Injil, kabar baik, yang dapat memberikan kepastian keselamatan bagi semua orang yang percaya dan menerimanya. Jangan kita menjadi orang yang egois. Kita percaya, kita menerima Yesus, kita tahu pasti keselamatan ada pada kita, hidup yang kekal kita miliki. Namun kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Itu sangat tidak diharapkan Tuhan. Yang Tuhan Yesus harapkan adalah pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Dan walaupun ada yang menolak, ada yang menyakiti, ada tantangan, kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa bagi kita, asal kita ingin menaati kehendak Tuhan dengan baik, lakukan bagian kita. Dan yang paling utama adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah demi memenuhi kehendak Tuhan yang paling diprioritaskannya, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita arahkan mata kita tertuju pada Tuhan. Walaupun dunia ada tantangan, ada kesulitan, mungkin kita pernah bersalah dan lain sebagainya, tapi kita percaya saat mata kita tertuju kepada Dia, bukan tertuju kepada dunia ini atau tertuju pada masalah, kita akan melihat pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan yang indah akan dinyatakan. Hidup kita tidak pernah akan sama lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, senang hidupku
Langkah yang kedua untuk bisa mengutamakan Tuhan dengan benar adalah ada kemauan dan kesadaran diri bahwa mengutamakan kehendak Tuhan itu penting. Memiliki kemauan dan kesadaran diri, kita baru dapat mengerti untuk mengutamakan kehendak Tuhan dengan benar, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan benar dan mengakhiri hidup ini dengan keberhasilan yang benar. Ya, dalam kenyataan tak sedikit orang yang tidak mau mengerti sehingga mereka menjalani kehidupan yang tetap saja sama. Ya, dahulu bagaimana, sekarang juga bagaimana, ke depan akan juga tetap bagaimana seperti semula. Demikian saja. Karena tidak mengerti bagaimana seharusnya menjalani kehidupan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam dunia kerja saja, orang akan cenderung mengutamakan hal yang amat sangat penting untuk dilakukan. Karena banyak sekali hal-hal yang kita pikir itu penting, ternyata masih ada lagi yang lebih penting. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang sedang berkompetisi untuk merebut waktu dan perhatian kita. Karena itu, kita harus menyadari dengan serius bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemilik hidup kita itu, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang kita anggap penting pasti akan kita perjuangkan, mau dari pagi sampai subuh kita pasti akan tekuni demi sesuatu yang kita anggap penting itu. Ada orang yang menganggap uang itu penting, maka ia akan menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk mencari uang, sampai harus mengorbankan keluarga atau diri sendiri, kesehatan, dan waktu, bahkan ya Tuhan pun dikorbankan. Ada juga orang yang menganggap status itu penting, sehingga demi menjaga image dirinya, ia rela melakukan apa saja yang menyenangkan orang lain, meskipun itu harus mengorbankan integritas hidupnya dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Sama halnya juga bagi orang-orang yang percaya, yang telah menyikapi bahwa Tuhan itu adalah penting dan harus diutamakan. Pasti dia akan mengutamakan Tuhan dan otomatis akan mengutamakan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hatinya, seperti tekad Paulus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24 mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Paulus mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga ia diubahkan. Bagi Paulus, tidak ada lagi pribadi atau hal lain yang dapat dianggap penting selain Yesus. Ini terbukti dan teruji dari kehidupannya yang mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan ia rela mengorbankan banyak hal, termasuk kehilangan dukungan, mengalami tuduhan, siksaan secara badani maupun jiwani. Paulus tidak pernah dipaksa, tidak pernah disuruh, tetapi ia menyadari bahwa ia ada sebagaimana ia ada sekarang, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang dinyatakan Paulus kepada jemaat melalui tulisannya di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. "Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Sekiranya ada kesadaran diri bahwa mengutamakan kehendak Tuhan itu penting, pasti kita akan menyusun ulang prioritas kehidupan kita. Mungkin selama ini kita mengutamakan hal yang lain, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan
melalui Roh Kudus-Nya mengingatkan kita untuk menyelaraskan hidup kita ini agar dapat disesuaikan lagi dengan kehendak-Nya. Harus diingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengutamakan kehendak-Nya. Semua kembali kepada pilihan masing-masing. Tetapi jika seseorang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya, maka ia harus mulai berubah terlebih dahulu terkait prioritas dalam kehidupannya. Albert Einstein pernah berkata, berharap untuk memperoleh hasil yang berbeda, namun terus melakukan hal yang sama, itu adalah kegilaan. Melalui suratnya, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk menyadari identitas diri dalam Kristus, yaitu sebagai ciptaan baru, yang berarti tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Dan ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 hingga 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mungkin ada orang bisa aja beralasan, oh untuk itu aku tidak mampu, aku tidak bisa karena titik-titik, dan titik-titik. Ya, titik-titiknya Anda bisa isi sendiri. Kembali lagi, semua bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi lebih kepada mau atau tidak mau. Kalau kita mau, Tuhan sendiri akan memampukan, karena tidak ada yang bisa melakukan dengan caranya dan kekuatannya sendiri. Kita semua adalah manusia yang terbatas adanya, ada saja kelemahannya, masih bisa jatuh, tapi sadarilah bahwa kita tidak berjalan dan berjuang sendirian. Rasul Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi akhirnya ia dipulihkan kembali. Dia sangat mengerti akan kelemahannya sebagai manusia, tetapi itu tidak menghentikannya untuk tetap setia menaati kehendak Tuhan. Petrus mengerti kuncinya, seperti yang disampaikannya dalam suratnya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ketika kita sadar, kita mengerti akan pentingnya mengutamakan kehendak Tuhan dan kita mau melakukan perubahan yang diperlukan, maka Tuhan akan mengingkapkan kehendak-Nya kepada kita, seperti pemazmur mengatakan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saat Tuhan singkapkan kehendak dan jalannya kepada kita, taatilah dengan serius, taatilah dengan benar, sungguh-sungguh dan setia. Jika tidak, hidup kita bisa saja menjadi sama kembali seperti sedia kala, berubah hanya untuk sejenak, tetapi semua itu membutuhkan ketekunan, konsistensi, persistensi, dan resistensi terhadap godaan, agar kita bisa tetap setia di dalam menaati kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjalani sebuah kehidupan yang baik dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang diperingatkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dalam surat Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini bukan berarti segalanya akan menjadi mudah. Sebaliknya, justru saat kita mau memulai untuk mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan, bisa saja ada banyak tantangan dan godaan yang berusaha membuat kita berhenti. Namun kita harus ingat kembali alasan kita untuk mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya, yaitu karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga mengerti bahwa hidup ini bukan lagi milik kita sendiri lagi, melainkan hidup kita menjadi milik Kristus yang hidup di dalam kita. Dengan demikian, tujuan hidup kita akan terfokus kepada apa yang Tuhan utamakan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih bagaimana menjalani sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar dapat memperoleh hidup yang berarti, bernilai, berbobot, bahkan bisa berdampak. Walaupun bisa saja ada banyak tantangan di berbagai segi, hasil akhir dari ketaatan kepada kehendak Tuhan adalah jauh lebih tinggi dan lebih berharga nilainya ketimbang semua kesusahan yang harus kita hadapi karena menjalani kehidupan ini hanya menuruti keinginan atau kehendak diri kita sendiri. Karena itu, jangan menyerah, tapi teruslah taat kepada kehendak Tuhan yang diprioritaskannya, sehingga hidup ini tidak akan berakhir dengan sia-sia, tetapi dapat menjadi berkat bagi sesama manusia, dan nama Tuhan pun kita dapat permuliakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau memberi pewahyuan kepada kami untuk kami boleh menjalani sebuah kehidupan yang bisa mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan di atas segala sesuatu yang di dunia ini. Namun kami mau mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan dengan cara yang benar dalam pimpinan-Mu. Bukan benar menurut kami, tapi benar menurut-Mu. Karena itu Tuhan, Kau telah memberikan pewahyuan agar kami mencari tahu apa yang paling diutamakan Tuhan, kehendak-Mu itu. Dan kami mau kejar, kami mau berjuang, kami mau taati, dan kami tahu semuanya akan mengerucut kepada suatu kehendak Tuhan yang paling diprioritaskan, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan. Dan itu menyangkut upah dan hasil hidup kami selama Tuhan izinkan hidup di dunia ini. Dan tolong kami Tuhan, kami mau untuk menata ulang prioritas kehidupan kami, karena kami tahu betul-betul mau dan sadar untuk mengutamakan Tuhan itu penting, dan kami pun akan menata ulang, kami akan atur ulang, dan kami tahu itu penting yang akan menentukan hasil akhir hidup kami. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar mendengar, lalu kami melupakannya, tapi kami ingat dan kami mohon kekuatan daripada-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami bisa mengamalkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima pertolongan-Mu, dan hidup kami tidak akan sama lagi. Haleluya. Amin. Saatnya tiba, kita akan doa syafaat untuk Anda sekalian. Pertama-tama, bagi Anda yang sedang mengalami yang namanya sinusitis, ya, Anda sedang merasa repot sekali, ini meler terus, bagaimana, dan terancam mungkin harus mengalami pengobatan yang panjang dan lain sebagainya. Mari tumpah tangan di atas hidungmu. Dalam nama Yesus, aku berdoa yang mengalami sinusitis, gangguan apapun yang terjadi, di dalam nama Yesus, hentikan dalam nama Yesus, dan Tuhan Yesus sembuhkan saat ini juga. Dalam nama Yesus, sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ada yang di belakang leher sebelah kanan, ada bisul yang membuat Anda merasa perih dan sakit. Bahkan bisul itu sudah bernanah. Mari kita doa. Tuhan kempeskan, taruh tanganmu di atas bisul itu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, bisul yang di batang leher belakang kanan ini, kempes. Hilang nananya dan sembuh oleh kuasa Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang mengalami gula darah tinggi, diabetes, ya, taruh dua tanganmu di atas dadamu, minta Tuhan belas kasihani sehingga jangan berefek kemana-mana, dan cepat Tuhan normalkan kembali. Taruh dua tanganmu, Tuhan kami doakan mereka yang mengalami diabetes atau kencing manis, gula darahnya tinggi, dalam nama Yesus kami terima kesembuhan yang Tuhan beri, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bahkan Kau katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang susah menentukan pilihan, ya, apakah yang ini atau yang itu, maju atau berhenti, menunggu atau mundur, dan lain sebagainya tentang pasangan hidup. Percayalah kalau kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Yang penting untuk apa dapatkan pasangan hidup. Kalau kita ngerti tujuan hidup adalah Tuhan Yesus, dan Dia berkehendak membahagiakan kita selama kita hidup di dunia ini, terima yang terbaik. Dan mohon kasih karunia Tuhan menyatakan kehendaknya secara jelas, dan engkau maju tidak akan salah langkah. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan tolong
tetapkan langkahnya, tetapkan hatinya. Nyatakan kehendak-Mu dengan lebih jelas lagi, dan dia boleh mantap, dia bisa mantap untuk maju, dan sekali maju berhasil mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan keinginan daging, keinginan diri sendiri. Dan dengan demikian, dia bisa meraih suatu kehidupan yang berbahagia selama Tuhan izinkan hidup di dunia ini dengan pasangan hidup yang Tuhan sediakan. Pimpin masa depannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya doa untuk Anda yang mengalami kesulitan, penagihan. Engkau tahu siapa namanya, utangnya berapa, ya sudah lama dijanji mau bayar tapi tak kunjung bayar. Taruh dua tangan di dadamu dan percaya, sebutkan namanya, angkanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon kasih karunia-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam diri orang yang percaya, karena Kau janji. Kalau kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami percaya, kami sehati berdoa, tagihan-tagihan piutang segera dapat dalam nama Yesus. Tidak ada mustahil. Apa kuasa-kuasa menahan orang tersebut tidak bayar, dalam nama Yesus kami patahkan kuasa tersebut, dan kami perintahkan malaikat Tuhan dalam nama Yesus menagihkannya bagi anak-anak-Mu. Itu adalah hak dari anak-anak-Mu, dan tagihannya masuk dalam nama Yesus. Terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terakhir balik bahwa semua pergumulan, masalah, kerinduan, dan segala hal-hal yang kau telah doakan, baik sebentar atau sudah lama, tapi rasanya kau belum dijawab Tuhan. Kita sama-sama berdoa sehati dengan Anda. Taruh tangan di dadamu dan nyatakan apa yang sedang engkau ingin dijawab Tuhan segera dan sempurna. Kami berdoa sehati mendukung semua pemirsa yang memiliki berbagai macam kerinduan, masalah, permintaan doa, maupun pergumulan-pergumulan hidup. Apapun juga Tuhan, baik dalam hal materi, keuangan, pekerjaan, usaha, kesehatan, atau keselamatan keluarga besar, ataupun Tuhan, masalah jodoh, masalah keturunan, dan lain sebagainya Tuhan, satu persatu, bagi orang yang percaya kepadamu, Engkau berkenan dan nyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka, kuasa-Mu, dan Engkau Tuhan yang bukan hanya mendengar doa kami, tapi Engkau juga menjawab doa kami dan menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima jawaban doa dan hidup kami boleh diberkati Tuhan dari saat ini sampai Yesus datang kembali, terus dalam berkat dan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan kita akan berdoa, dan kita akan buka tangan kita, buka hati kita, terima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu atas program All by Grace kali ini, dan kami mau akhiri sini dan berjumpa kembali di Jumat mendatang. Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, semuanya boleh berguna untuk membangun hidup rohani kami, iman kami naik ke level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dan akhirnya Tuhan kami siap menerima berkat-Mu. Kami buka hati, buka tangan kami, terima, sambut berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Yesus serta Roh Kudus, dengan pewahyuan kebenaran dan pimpinannya yang nyata akan senantiasa menjadi berkat bagi kami sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, kami semua diberkati dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, dan kami sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita dalam episode yang ke-200 program All by Grace. Kita jumpa kembali di Jumat mendatang 18.30. Jangan lupa share link dari All by Grace kepada sanak saudara kita, sehingga lebih banyak orang dapat diberkati Tuhan melalui firman yang disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk